Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan lancar tanpa ada halangan ya. Walaupun belajarnya dalam keadaan daring karena masih kondisi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, kita harus tetap semangat untuk belajar, oke? Sebelum Ibu mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Indri Tika Meyanti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salam kenal ya. Langsung saja kita ke materinya ya. Materi kita yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu observasi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata laporan. Apa sih laporan itu? Jadi, laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulis. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam, bergantung kebutuhan, seperti berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban. Nah, itu tadi pengertian tentang laporan. Sekarang kita lanjut ke observasi. Apa sih observasi itu? Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung atau tidak langsung guna menemukan informasi dan data mengenai objek tersebut. Nah, observasi secara langsung dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Sedangkan observasi tidak langsung dapat dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi. Agar kalian tidak bingung, simpelnya saja ya. Jadi, observasi yaitu aktivitas pengamatan suatu objek. Nah, itu tadi pengertian tentang observasi. Sekarang kita lanjut. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi dan data yang berkaitan dengan hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan terhadap objek secara langsung atau tidak langsung dan mendetail. Jadi, teks laporan hasil observasi yaitu teks yang isinya menyampaikan informasi yang hasil dari pengamatan yang sudah kita lakukan, hasil dari pengamatan yang sudah kita lakukan terhadap sebuah objek. Jadi kita mengamati terlebih dahulu sebuah objek. Nah, jika kita sudah mendapatkan informasi dari objek tersebut, lalu kita tuangkan informasi tersebut ke dalam tulisan. Nah, itu yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada contoh teks laporan hasil observasi sebuah benda, yaitu observasi bunga bangkai. Nah, ini ya contoh dari teks laporan hasil observasi. Jadi, mengamati terlebih dahulu bunga bangkai, lalu jika sudah mendapatkan informasi dari bunga bangkai, kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Selain mengamati bunga bangkai, kalian juga bisa membuat teks laporan hasil observasi tentang alam, hewan, ataupun lingkungan sekitar. Nah, silahkan kalian amati dan kalian baca contoh teksnya. Jika durasinya terlalu pendek, bisa kalian pause atau kalian screenshot untuk kalian baca lebih detail ya. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi ini memiliki fungsi ya. Apa itu fungsinya? Nah, yang pertama, melaporkan tugas hasil pengamatan. Yang kedua, sarana untuk pendokumentasian. Yang ketiga, sebagai sumber informasi terpercaya.
Nah, itu tadi fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita beralih ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa saja? Nah, yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Apa sih maksud dari objektif, global, dan universal? Jadi, bersifat objektif yaitu melihat objeknya berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan orang lain. Nah, kalau global yaitu secara umum atau garis besar, sedangkan universal yaitu bersifat menyeluruh. Jadi menyeluruh ini bisa benda apa saja yang bisa diamati. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua yaitu objek yang dibahas atau yang dibicarakan adalah objek tunggal. Jadi objek yang dibahas hanya satu objek saja. Selanjutnya, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, berdasarkan apa yang sebenarnya kondisi benda yang kita amati. Jadi, kita tulisnya berdasarkan fakta ya, berdasarkan hasil apa yang kita amati. Jangan mengada-ngada. Kemudian, selanjutnya, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, itu tadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada 3 struktur umum teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan atau informasi secara umum, hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati. Jadi, deskripsi manfaat yaitu fungsi objek yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Jika ada materi atau bagian yang belum paham, belum mengerti, bisa kita diskusikan melalui grup WhatsApp ya, atau bisa tanya japri ke Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.